Di dalam Alkitab, mengibaratkan Tuhan Kristus sebagai sebuah batu. Dikatakan batu yang ditinggalkan oleh tukang batu telah menjadi batu penjuru. Ini adalah perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di mata kita. Batu ini merujuk pada Tuhan Kristus. Maka orang Yahudi telah menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan menyalibkannya. Tetapi Bapa di surga menjadikan batu ini sebagai batu penjuru. Bisa dikatakan, membiarkan batu Tuhan Kristus. Membiarkan Tuhan Kristus menjadi kepala kerajaan surga. Menjadi kepala. Karena alasan ini, kemudian Tuhan berkata, katanya siapa yang tersandung pada batu ini? Dia akan terhancur berkeping-keping. Batu ini jatuh menimpa siapa? Akan menghancurkan dia. Apa arti dihancurkan berkeping-keping? Tersandung pada batu ini. Bisa dikatakan siapa yang tidak percaya pada batu ini akan tersandung. Jika seseorang tidak percaya Kristus, dia akan hancur. Ya, itulah maksudnya. Siapa yang tersandung pada batu ini akan hancur berkeping-keping. Itu adalah orang yang tidak beruntung terhadap Tuhan Kristus. Dia akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Kemudian dikatakan batu ini menimpa siapa saja akan menghancurkan dia. Bisa dikatakan saat Kristus menghancurkan nantinya. Saat dia menghancurkan semua bangsa dan suku. Itu artinya menghancurkan orang-orang itu. Sungguh ajaib. Tuhan Kristus adalah batu ini yang ditinggalkan dunia, tetapi diangkat oleh Tuhan. Dunia meninggalkan pemberian Tuhan, tetapi dengan sukarela menjadikan Tuhan sebagai kepala, sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Kristus. Batu Tuhan Kristus yang ditinggalkan dunia justru dianggap berharga oleh Tuhan. Semua yang percaya pada batu ini akan mendapatkan hidup kekal. Semua yang bergantung pada batu ini tidak akan merasa malu. Semua yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak akan merasa malu, tidak akan dipermalukan. Tetapi semua yang menolak akan jatuh dan binasa, yaitu batu ini. Saat Tuhan Kristus baru lahir, kemudian pada hari ke-8 dibawa ke bait suci. Untuk melaksanakan, saat waktunya sudah tiba. Tidak tahu apakah hari ke-8, waktunya sudah tiba. Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, untuk melaksanakan persembahan. Pada saat itu, ada seorang nabi bernama Simeon. Dia memegang Tuhan Yesus dalam pelukannya. Saat itu Tuhan masih kecil, baru lahir tak lama. Nabi Simeon berkata, Tuhan mengurapi anak ini diurapi. Banyak yang akan jatuh. Banyak yang akan teguh. Banyak yang jatuh. Maksudnya yang jatuh adalah orang-orang yang tidak percaya itu. Mereka berkata bagaimana mungkin dia Kristus? Bagaimana mungkin dia anak Tuhan? Bagaimana mungkin dia? Orang-orang yang tidak percaya itu jatuh. Jatuh. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Orang yang tidak percaya Tuhan berada dalam kontrol dosa. Dan kemudian menjadi milik penguasa setan. Setan menguasai orang yang tidak percaya. Namun banyak yang teguh. Seperti Petrus, mereka teguh. Ya, banyak yang teguh. Baik, yang percaya pada Tuhan tidak malu. Mereka yang percaya pada Tuhan, mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Dan ternyata Yesus benar-benar Mesias. Itulah Tuhan yang benar. Orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka berkata, Yesus hanyalah anak tukang kayu kami. Ayahnya adalah tukang kayu Yusuf. Saudara-saudaranya ada bersama kami. Ibunya adalah Maria. Bagaimana mungkin itu adalah Kristus? Kami tidak percaya, tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Teguh tidak percaya. Baiklah, biarkan mereka yang tidak percaya itu tetap tidak percaya. Tidak percaya. Baik, maka dia akan dikendalikan oleh dosa. Dia akan dikuasai oleh iblis. Jadi kita sebagai orang yang tidak milik Kristus akan menjadi milik iblis. Maka iblis menguasainya. Memaksa mereka yang tidak percaya. Membiarkan mereka hidup dalam dosa dan mati. Bagaimana dengan mereka yang percaya? Baik, nanti setelah Tuhan bangkit dari kematian. Pertama menunjukkan kepada Petrus. Pertama menunjukkan kepada Maria Magdalena. Pertama menunjukkan kepada banyak murid yang telah belajar dan berkata, kami percaya bahwa Yesus itu benar-benar bukan hanya anak manusia. Dia adalah anak Tuhan yang mulia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi kita benar-benar menerima Tuhan Kristus. Maka kita menerima, berbahagia sepanjang masa. Apakah kita menjadi mulia karena Tuhan Kristus? Jika kita mengenal Tuhan dan menemukan dia hanya membunuh manusia. Hanya anak tukang kayu, bukan anak Tuhan. Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka percaya kepadanya tidak ada gunanya. Namun Tuhan ini pencipta alam semesta dan segalanya. Juga pencipta kehidupan ilahi. Jadi Alkitab mengatakan, orang yang percaya kepadanya tidak akan malu. Jadi meskipun sebelumnya kita adalah pelacur. Pelacur atau orang yang penuh dengan berbagai dosa. Percaya kepada Tuhan Kristus. Tuhan Kristus lebih besar dari dosa. Tuhan Kristus itu agung. Semesta percaya kepadanya maka dia membersihkan dosa kita. Dan karena percaya kepadanya, kita jadi ciptaan baru. Mendapatkan kerajaan surga. Bersama Tuhan hidup di dalam kerajaan surga. Amin.